Hai, halo semuanya. Aku pengen membicarakan tentang sisi gelap suatu zodiak. Aku akan buat untuk semua zodiak, tapi untuk kali ini adalah khusus untuk Gemini. Sisi gelap berarti ada sisi negatif, dan tiap gelap negatif hanya perbandingan dari terang dan positif. So that's okay untuk kita belajar bareng-bareng semua energinya. Oke, dan ini untuk waktunya Gemini. Sisi gelap dari Gemini, aku nggak bisa bilang benar-benar gelap, tapi sebenarnya hanya sisi yang mungkin nggak kamu duga. Gemini adalah salah satu zodiak yang memang akan terus berusaha keras dalam hidup dia untuk mencapai apapun yang diinginkan dalam hidup dia, walaupun melalui hal yang negatif gitu. Jadi ada energi, jika negatif ibaratnya bisa seperti energi melakukan hal yang negatif, bisa pandai berbohong, pandai berdusta, ya, pandai untuk menarik hati seseorang gitu. Jadi dia akan mengatakan hal-hal yang manis untuk mendapatkan apa yang dia mau. Tapi kalau dia positif energinya, dia akan baik gitu, energinya kejujuran dalam bentuk positif juga, dan memberikan hal yang dampak positif juga terhadap orang lain, energi orang lain sih. Jadi ketidakpahaman kamu memahami seorang Gemini bisa memang membuat kamu menilainya secara negatif. Oke. Lalu ya, Gemini adalah salah satu zodiak yang terkenalnya terlihat kayak hari ini ngomong apa, besoknya bilang apa. Sebenarnya bukan berarti nggak konsisten ya. Sebenarnya energinya ngasih lihat adalah bahwasanya saat dia bicara saat ini, dia nggak benar-benar berpikir. Dan saat dia udah selesai bicara atau saat dia udah berhenti, dia baru benar-benar berpikir, baru ngerasa. Itu kekurangannya seorang Gemini. Jadinya dia bisa ngomong apapun aja saat dia happy, bahagia, besok dia berubah karena dia baru sadar dia bisa nggak mewujudkan hal ini ya, dia bisa nggak ya untuk melanjutkan apa yang dia omongin. Oke. Jadi terkesannya memang bodoh, membodohi orang lain, terus terkesannya membohongi orang lain. Itu yang aku maksud ya. Jadi itu, dari orang bilang apa sih dia ini nggak jelas, terus dia misalnya hari ini dia pengen kesini, besok dia bilang aku nggak mau ke situ gitu. Bukan karena ngambek, bukan kenapa, karena dia memang akhirnya ngerasa aku nggak mau ke situ, atau aku nggak mau ngambil keputusan ini atau itu, aku butuh waktu. Kenapa seperti ini? Karena energi Gemini yang harus memang belajar banyak ngambil kesalahan dalam hidup dia untuk dia tahu gimana dia harus dewasa dalam hidup tuh seperti apa. Jadi kalau dia nggak salah dan dia nggak ekspresikan perasaan dia nggak akan tahu dia mau gimana dan harus gimana. Oke, sorry ya. Karena energinya seorang Gemini adalah tentang pembelajar. Oke, seseorang yang perlu untuk selalu belajar dalam hidupnya, seseorang yang pengen untuk memperjuangkan apapun dalam hidup, seseorang yang kalau belajar seperti anak murid ya artinya dia akan selalu bisa salah dan wajar begitu ya. Dan sisi negatifnya ini juga membuat, karena harus salah dulu, jadinya banyak kesalahan besar yang diambil oleh seorang Gemini ya. Dan terkadang biarpun dia salah, dia nggak benar-benar mau ngakuinya. Kenapa? Ada ego yang ngerasa aku nggak salah kok gitu, aku nggak benar-benar melakukan itu, aku nggak gini gitu. Pokoknya walaupun mengaku salah tetap menyalahkan energi di luar dia, orang lain ataupun keadaan ya. Itu sisi negatifnya. Tapi kalau dia udah ketemu orang yang let's say couple-nya, pasangannya dia, soulmate-nya, dia akan berubah total. Itu Gemini. Gemini adalah salah satu zodiak yang bisa dibilang playboy atau playgirl, tapi saat dia ketemu pawangnya dia akan berubah luar biasa. Dia misalnya dia selalu selingkuh, dulunya dia akan tidak selingkuh. Tapi
Tapi juga kalau dia selama ini setia dan saat dia diselingkuhin atau apapun juga, dia mungkin besar dia akan selingkuh seumur hidupnya dia. Nah itu, that's why, karena di dalam dirinya dia itu nggak ada yang namanya setengah-setengah gitu. Hanya ada dua sisi, kiri kanan, positif dan negatif, dah gitu. Itu sisi negatifnya. Dan Gemini salah satu zodiak yang juga akan terlihat sekali dia dekat sama kamu, dia menginginkan sesuatu dari kamu. Memang dari awal dia bisa ngerasa dia bisa mendapatkan apa, dia bisa memanfaatkan apa dari kamu. Tapi bukan berarti sepenuhnya dia ingin memanfaatkan kamu juga. Bisa jadi dia memang pengen untuk mendapatkan sesuatu dan itu juga menguntungkan kamu. Jadi bisa ada bisnis ya. Ya itu, kalau dari awal intensinya buruk, energi Gemini bisa sangat-sangat negatif juga. So di sini sisi gelap yang seperti aku bilang adalah itu tadi, kan tendensinya terlihat seperti omongan yang membodohi atau membohongi orang banyak. So hati-hati itu. So memang belajar untuk sering mendengarkan Gemini. Aku ngelihat seorang yang udah dewasa Gemini laki-laki itu adalah belajar untuk mendengarkan, terutama yang kakak-kakak yang perempuan juga, karena Gemini kebanyakan akan bicara, over explaining, over sharing apapun yang dirasakan, dia pikirkan gitu ya, berharap orang lain mengerti, memahami. Tapi dia terkadang nggak begitu bisa melihat sisi orang lain. Kenapa? Karena dia fokus terhadap diri dia. Mungkin ya aku udah ngelihat kok ke sisi dia kak. No, belum tentu. Ada hal yang mungkin dilewatkan di sini. Yes, itu. Jadi energi seorang Gemini adalah kuncinya untuk hidupnya jauh lebih baik adalah mendengarkan. Banyak mendengarkan orang lain ngomong seperti apa, orang berpikir seperti apa. Ya. Dan jika ingin hidupnya lebih tenang untuk Gemini, karena Gemini rentan dengan stres ya, karena ada dua sisi di dalam diri dia, bukan dua sisi ya, ibaratnya kayak ada dua persimpangan jalan yang harus dia ambil terus-terusan, kiri kanan setiap hari lah dalam hidup. Ibaratnya Gemini tuh bangun tidur aja dia bisa berpikir banyak, dia mau ngapain dulu sebelum tidur. Jadi itulah kenapa Gemini akan mencari kerjaan karir yang setiap hari sama, monoton. Kenapa? Karena dia nggak mau berpikir banyak untuk kesehariannya. Karena kalau dia disuruh memilih berpikir, dia stres. Nah itu energi Gemini, dan akhirnya ujungnya ya dia akan cenderung people pleasing, dan people pleasing dengan white lies atau black lies. White lies itu kayak bohong kecil-kecilan gitu untuk menyenangkan orang lain gitu, karena dia nggak suka konflik. Gemini nggak suka konflik, tapi kalau Taurus itu suka konflik secara nggak sadar. Yes, ya, itulah yang membuat kenapa seorang Gemini banyak juga disalahpahami. Tapi kalau benar-benar memahami si Gemini seperti apa emosinya, yang perasaannya sangat sensitif, emosional, gampang menangis, dia akan sangat luluh dan dia akan jujur apa adanya dengan diri dia, dan dia juga akan memahami pasangannya. Karena Gemini akan menjadi cerminan pasangannya. Kalau pasangannya sangat dewasa, dia akan sangat dewasa karena dia akan mencontoh pasangannya atau orang sekitarnya dia yang punya energi positif. So that's it ya, aku harap membantu. Thank you so much for watching. See you in the next video. Bye bye.